Halo sahabat Green Leadership Indonesia, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Febrian Fajar Purnama, GLI 4 Regional 2, sebagai opening statement dari kelompok 10, yaitu Marapi Menyala dalam Melindungi Bumi. Dan akan ada juga kawan debat saya kali ini, ada Muhirsan Abdul Aziz dan Rahmat Said dari GLI 4. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa kembali lagi ke Indonesia. Dalam mosi kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pro dan juga kontra. Sedikit mengulas, dalam latar belakang pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden nomor 79 tentang kebijakan energi nasional yang menetapkan target untuk meningkatkan energi terbarukan dalam energi nasional menjadi 23% pada tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengembang proyek energi terbarukan, termasuk tarif fit-in FIT dan keringanan pajak. Pemberlakuan ekspor energi terbarukan renewable energy di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang memungkinkan dan mendorong penjualan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa ke negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca global. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar selama beberapa dekade terakhir. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan termasuk polusi udara dan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya diversifikasi sumber energi untuk memastikan keamanan, energi jangka panjang, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif dan kebijakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Maka kita akan melihat materi yang akan dibawakan oleh kawan saya, yaitu pertama oleh pro dari Muhirsan Abdul Aziz, dan dilanjut kontra yaitu Rahmat Said yang mempunyai berbagai perspektif yang mumpuni dan luar biasa. Saya Muhammad Irsan Abdul Aziz sebagai standing position pembicara satu yang mendukung mosi pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia berdasarkan data yang dilansir dari Renewable Energy Indonesia dan Out-in Data. Persentase produksi listrik yang berasal dari energi terbarukan mencapai 13,21% pada tahun 2020, meningkat dari capaian tahun 2019 besar 11,27%. Produksi listrik ini setara dengan 36 terawatt. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam produksi energi terbarukan yang membuka peluang untuk mengembangkan sektor ini lebih lanjut melalui ekspor. Dewan Juri yang terhormat, ekspor energi terbarukan yang melimpah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan analisis dari International Renewable Energy Agency, potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 369,2 gigawatt yang dapat diperoleh dari berbagai sumber tenaga seperti tenaga surya, angin, air, biomasa, panas bumi, dan arus laut. Potensi ini mendapatkan tempat untuk Indonesia dalam posisi yang kuat untuk menjadi salah satu eksportir utama energi terbarukan yang ada di dunia. Dukungan regulasi di pemerintahan juga, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat mengembangkan energi terbarukan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 di tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan juga mempercepat capaian target baruan energi terbarukan dalam baruan energi nasional yang sesuai dengan kebijakan energi nasional. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan komitmen global terhadap perubahan iklim. Dewan Juri yang terhormat, bukan hanya itu, manfaat ekonomi pemberlakuan ekspor energi terbarukan yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia
Dengan potensi yang ada, Indonesia dapat menjadi pemasok energi terbarukan bagi negara-negara yang membutuhkan. Secara tidak langsung, devisa negara akan meningkat, dan juga selain itu, industri energi terbarukan yang akan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor industri yang terkait, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut dan inklusif. Bukan hanya itu, posisi strategis yang di Indonesia sangat didukung. Dilansir dari laman kemenlu.co.id, secara geografis Indonesia memiliki potensi strategis untuk memungkinkan menjadi pusat distribusi energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara dengan mengembangkan infrastruktur yang memadai dan juga kerjasama antara internasional, memperkuat Indonesia dan dapat memanfaatkan posisinya ini untuk mengoptimalkan ekspor energi terbarukan. Dewan Juri yang terhormat, dengan mempertimbangkan potensi energi terbarukan yang melimpah, dukungan regulasi yang kuat, serta manfaat ekonomi yang signifikan, dan posisi Indonesia yang strategis, saya sangat mendukung mosi pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Langkah ini tidak hanya akan menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga akan memperkuat komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Mari kita bersama-sama mendukung inisiatif ini untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rahmat Said, perwakilan dari tim Kontra, ingin memaparkan beberapa argumen. Sebelum ini, argumen kami akan kami bagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga landasan sosiologis. Nah, izinkan kami untuk membukanya dengan de behoefte van mensen, de behoeftes van de welvaart van de natie. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita berbicara mengenai ekspor terhadap energi baru dan terbarukan, maka saya ingin memulai dengan statement aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Pertanyaannya, apakah sudah tercukupi atau tidak? Nah, tentu saja secara filosofis, isu pemberlakuan ekspor renewable energy atau energi terbarukan di Indonesia harus dilihat dari sudut pandang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kebutuhan energi terbarukan dalam negeri saja belum terpenuhi dan dipaksakan untuk melakukan ekspor energi terbarukan, maka akan mencederai sila kelima Pancasila. Selanjutnya, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dikelola untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran negara tetangga. Selanjutnya, kami akan memaparkan secara yuridis pengaturan ekspor terhadap energi terbarukan belum diatur, akan tetapi energi terbarukan diatur dalam beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah Permen SDM nomor 2 tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Yang kedua, Rencana Umum Energi Nasional adalah panduan strategis untuk pengembangan energi nasional yang mencakup target peningkatan kontribusi energi terbarukan, yaitu sebesar 23% energi terbarukan dalam periode tahun 2025. Selanjutnya yang ketiga, Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional menetapkan target dan kebijakan untuk mencapai kemandirian energi. Yang keempat, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal seperti pembebasan pajak untuk peralatan energi terbarukan. Yang kelima, penyederhanaan proses perizinan. Di antara 5 landasan tadi tidak ada satupun yang melegalkan ekspor terhadap energi terbarukan. Oleh karena itu, dengan tegas kami menolak mosi perdebatan kali ini.
tidak sampai di situ saja, secara sosiologis, data potensi energi terbarukan di Indonesia umumnya digunakan untuk para investor di bidang energi terbarukan sebagai data awal dalam pengambilan keputusan berinvestasi, bukan dijadikan data untuk melakukan ekspor terhadap energi terbarukan. Jangan sampai mempertahankan kekeliruan. Selanjutnya, data potensi EBT yang tersedia pun berpotensi tidak dapat direalisasikan seluruhnya disebabkan adanya sejumlah limitasi. Secara khusus, dua Menteri Indonesia yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan penolakannya terhadap isu ini. Secara geografis, Indonesia memang letaknya strategis, namun perlu dilihat kembali, dicermati kembali di mana sih produksi energi terbarukan. Apakah memungkinkan untuk melakukan ekspor? Nah, tentu dalam hal ini kami dengan tegas menolak wacana ekspor terhadap energi terbarukan di Indonesia. Dengan itu, kami akan menutup dengan kata-kata bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia lebih diutamakan daripada kesejahteraan negara tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Green Leadership Indonesia. Salam.